Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifa, NIM T 2019-1061. Di sini saya dari kelas A2 akan menjelaskan suatu proses teknologi dalam membuat, kemudian menggunakan dan mengelola suatu sumber daya yang dikatakan efektif untuk belajar. Selanjutnya adalah yang pertama itu membuat. Jadi membuat atau mencipta ini berhubungan dan mengacu pada suatu penelitian atau praktek yang terlibat dalam pembuatan sumber daya yang efektif untuk belajar. Misalnya dari materi pembelajaran, kemudian lingkungan belajar dan mengajar yang formal maupun non formal gitu. Jadi dalam proses membuat atau mencipta ini sangat berkaitan dan sangat berhubungan dengan proses yang kita lalui dalam sebuah penelitian atau praktek untuk menghasilkan suatu sumber daya yang efektif untuk belajar. Nah, kegiatan mencipta ini mencakup berbagai kegiatan, akan tetapi sangat tergantung pada pendekatan apa yang digunakan gitu. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya membuat itu mencakup berbagai kegiatan, akan tetapi tergantung pada pendekatan yang digunakan. Nah, maksud dari pendekatan ini merupakan pendekatan desain yang digunakan. Nah, contohnya menggunakan pendekatan sistem. Jadi di situ memerlukan suatu prosedur untuk menganalisis masalah pembelajaran. Jadi masalah pembelajaran itu yang terjadi atau kerap kali ditemukan itu apa, terus dianalisis, kemudian lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu merancang dan mengembangkan solusi. Jadi dari permasalahan tersebut yang telah dianalisis itu kemudian merancang dan mengembangkan solusi. Jadi solusi apa sih yang tepat untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian setelah dirancang, dikembangkan solusi, maka selanjutnya itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan suatu penilaian apakah solusi yang kita berikan itu cocok atau solusi yang kita berikan itu tepat enggak gitu, atau mungkin ada kekurangan gitu. Kemudian tahapan yang terakhir ini menerapkan solusi. Jadi setelah dianalisis masalah pembelajarannya apa yang sering ditemukan, kemudian merancang dan mengembangkan solusi. Jadi memberikan solusi gitu dari permasalahan pembelajaran. Dan selanjutnya itu tadi evaluasi. Dievaluasi, dinilai apakah sumber daya yang efektif untuk belajar itu sudah cocok gak untuk diterapkan gitu. Jadi yang terakhir itu baru solusinya diterapkan ke pembelajaran gitu. Jadi tidak moro-moro atau tidak langsung kita buat, langsung kita terapkan, tidak, tapi melalui beberapa tahapan tadi gitu, agar hasilnya maksimal dan sudah teruji gitu. Pendekatan tersebut itu sering dikenal sebagai desain sistem instruksional atau pengembangan sistem pembelajaran, atau sering disingkat dengan apa? Ada yang tahu? Nah, desain sistem instruksional atau pengembangan sistem pembelajaran itu sering disingkat dengan ISD. Nah, inti dari ISD itu adalah mengubah proses perencanaan itu menjadi suatu langkah-langkah kecil yang berguna untuk apa? Untuk mengatur langkah-langkah proses perencanaan dalam urutan yang logis. Kemudian dari situ, dari setiap langkah-langkahnya itu menghasilkan output yang digunakan sebagai input dari untuk tahapan-tahapan berikutnya gitu. Jadi dalam setiap langkah itu kan menghasilkan output atau hasil, kemudian hasilnya itu atau outputnya itu digunakan sebagai input
dari tahapan selanjutnya gitu. Dan tahapan dari ISD ini meliputi analisis, kemudian desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, tahapan ini sering dinamakan dengan tahapan ADDIE. Untuk penerapan proses ADDIE ini di mana setiap langkah itu menginformasikan ke langkah yang lain, dan revisi itu selalu berlanjut dalam setiap prosesnya itu. Nah, jadi kan misalnya nih output dari analisis, kan pertama tahap analisis. Jadi output dari analisis ini akan digunakan sebagai input ke tahapan berikutnya gitu kan. Jadi di sepanjang antara analisis dan desain ini ada jalur untuk revisi gitu. Jadi hasilnya ini direvisi apakah memang benar. Analisis ini kan tentang masalah pembelajaran, jadi kita menganalisis masalah yang dialami pelajar gitu dan lain-lain gitu. Baru kemudian ke tahapan selanjutnya desain, dan berlanjut ke tahapan pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Itu evaluasi, dan ya seperti tadi itu tetap berlanjut. Revisiannya itu dalam setiap jalur tahapan itu ada revisi gitu untuk memperbaiki. Ada beberapa contoh proses penggunaan teknologi dalam membuat sumber daya yang efektif untuk belajar. Yang pertama, membuat film pendidikan. Yang kedua adalah radio dan televisi. Kemudian yang ketiga, media digital. Dan selanjutnya itu materi audiovisual dan blended learning. Yang pertama adalah membuat film pendidikan. Jadi dalam membuat film pendidikan ini harus atau cenderung memilih materi pelajaran yang visual di alam, kemudian diberikan suatu metodologi tentang genre film drama yang ada, seperti perjalanan, dokumenter, etnografi, sejarah, studi alam, dan lain-lain. Nah, jadi tergantung pada jenis materi pelajarannya, terus genre apa yang digunakan gitu, harus cocok gitu. Contohnya nih, misalkan materi pelajarannya tentang sejarah Candi Prambanan atau Borobudur gitu. Biasanya dalam mata pelajaran IPS itu ya. Nah, jadi ketika kita studi tour ke Candi Prambanan itu bisa, karena kita kan belajar langsung ke sana, melihat langsung, belajar langsung Candi Borobudur dan Prambanan itu gimana perkembangannya, asal mulanya gitu kan ya. Jadi kita itu di sana sambil belajar sambil membuat film tentang sejarah atau studi alam itu, karena cocok dengan jenis materi yang digunakan dan genre yang dipilih gitu. Kedua adalah radio dan televisi. Radio dirancang untuk digunakan di sekolah pada berbagai mata pelajaran, misalnya mulai dari IPA, IPS, musik, seni gitu, itu dapat digunakan karena sifatnya itu global, menyeluruh, universal gitu. Kemudian dalam menciptakan radio dan televisi ini, dalam programannya itu cenderung mendidik secara informal daripada langsung, dan dalam proses penerapannya itu memiliki banyak kesamaan dengan paradigma skrip, yaitu perfilman gitu, dengan film, karena di sana kan memuat banyak informasi yang dikomunikasikan dengan satu cara. Misalnya pendidikan dengan film, radio dan televisi itu yang menggunakan genre ceramah, kemudian diskusi panel, kemudian dan lain-lain gitu. Ketiga adalah membuat materi audiovisual. Ada beragam jenis bahan auditori dan visual untuk digunakan pada pendidikan dan pelatihan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya audiovisual itu kan yang dapat didengar dan yang dapat dilihat gitu kan ya. Nah, di situ
dalam membuat bahan audiovisual, film strip mengikuti proses dari film, dimana pengembang itu tahapannya ya, pengembang itu melakukan kayak analisis terlebih dahulu gitu. Jadi si pengembang itu menentukan tujuannya apa, topiknya apa, terus sasarannya siapa gitu. Jadi dia itu mengumpulkan informasi data dari berbagai sumber, dari membaca, kemudian dari wawancara dengan ahli subjek gitu. Jadi dia melakukan atau meneliti terlebih dahulu, mungkin masalahnya apa, kemudian sasarannya siapa, tujuannya apa, biar dalam membuat audiovisual itu tepat sasaran gitu dan cocok digunakan. Yang keempat adalah media digital. Nah, media digital ini lebih luas cakupannya karena melalui suatu jaringan dan sistem komputer, di mana dalam media digital ini dapat menggabungkan beberapa jenis media, mulai dari visual, audio, gambar yang bergerak, dan apalagi, dan banyak lagi ya, dalam satu wadah, dalam satu komputer itu. Jadi hasilnya itu menjadi sebuah satu media aja gitu, dari berbagai jenis bahan media gitu. Kemudian yang terakhir adalah blended learning. Jadi para pendidik itu telah memikirkan pembelajaran yang face to face dan dimediasi oleh komputer gitu. Jadi kita dapat tatap muka tapi dalam domain terpisah. Selanjutnya adalah menggunakan. Tujuan akhir dari teknologi pendidikan ini adalah menggunakan atau menerapkan, yaitu dengan menempatkan peserta didik dalam kontak dengan sumber daya teknologi yang tepat dalam kondisi yang kondusif untuk belajar. Jadi peserta didik ini diberikan atau diuji cobakan suatu sumber daya teknologi yang sudah dibuat, sudah dirancang gitu. Demikian, itu merupakan suatu tindakan atau arena utama di mana solusi itu telah memenuhi masalah. Jadi sudah teratasi masalahnya gitu. Kan sebelum produk itu jadi, itu kan dianalisis dulu permasalahan pembelajaran itu apa, terus dirancang suatu solusinya gitu. Kemudian dalam menggunakan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama dengan pemilihan proses dulu yang sesuai dengan sumber daya metode atau materinya. Menggunakan di sini itu erat kaitannya dengan domain teknologi pembelajaran, yaitu bagian kawasan pemanfaatan, di mana pemanfaatan ini kan merupakan suatu tindakan dalam menggunakan suatu metode dan model yang instruksional, bahan, dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Dengan kata lain, pemanfaatan itu adalah suatu aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan ini sangat penting karena di dalamnya itu berkaitan antara peserta didik dengan bahan ajar atau sistem pembelajaran. Selanjutnya adalah mengelola. Mengelola ini kan merupakan salah satu tanggung jawab awal dari keprofesionalan di bidang teknologi pendidikan. Sebagai media produksi dan proses pengembangan instruksional menjadi rumit dan skala yang lebih besar, mereka harus menguasai keterampilan manajemen proyek juga. Nah, mengapa harus menguasai keterampilan manajemen? Karena kan seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya kan manajemen itu mengelola, mengatur gitu. Jadi dia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola, mengatur, seperti halnya seorang manajemen terhadap karyawannya atau pekerjaannya. Sama dengan ini, si pengembang ini harus mengelola, mengatur sebuah produk yang telah diciptakan gitu, yaitu sumber daya yang efektif untuk belajar.
Dalam tugas manajemen ini juga memerlukan adanya evaluasi, program evaluasi. Mengapa? Karena untuk memantau dan mengendalikan hasil dan tindakan jaminan mutu untuk memungkinkan perbaikan secara terus-menerus dalam proses manajemen itu. Nah, mengapa ada evaluasi secara terus-menerus? Karena untuk menjamin kualitas dari yang dihasilkan gitu. Misalnya dalam produk ini sumber daya yang efektif untuk belajar ada kekurangan. Oh, kekurangannya ini, jadi diperbaiki lagi. Terus, oh, ini ada yang kurang lagi nih, gini-gini. Jadi diperbaiki lagi sampai benar-benar sempurna. Jadi kan hasilnya itu jadi sempurna gitu dan memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Dan juga perlu diketahui bahwasanya orang yang melaksanakan fungsi manajemennya dengan baik itu dapat dikatakan sebagai latihan kepemimpinan dalam dirinya sendiri karena menggabungkan keahlian manajemen dengan dukungan dari praktek dalam semua tahapan teknologi pendidikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.